Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen terhormat kami, yaitu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan materi mengenai keamanan nasional di wilayah perbatasan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Rizky Amanullah, kedua Rezi Afrialdi, ketiga Nivia Syufriana, yaitu saya sendiri, keempat Gora Laziola, kelima Surdani Kanopani Hutagulung. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Gora Laziola. Kepada Gora Laziola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Nivia. Pada Indonesia, kita mengetahui adalah sebuah negara yang sangat begitu besar. Di sini, saya akan menjelaskan batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara, kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pada lautnya, kita berbatasan langsung dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Pada bagian barat, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan negara manapun. Tapi secara laut, kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Pada bagian selatan, kita berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Dengan lautnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Pada bagian timur, negara Indonesia berbatasan langsung secara darat dengan Papua Nugini dan lautnya dengan Samudra Pasifik. Dengan luas yang begitu besar, Indonesia memiliki beberapa kekayaan yang menjadi potensi yang begitu besar untuk dikembangkan. Dengan pulau dengan total sekitar 17.508 dan lautnya 3,25 juta kilometer persegi dengan daratan 1,905 juta kilometer persegi dengan GDP lebih dari 1 juta USD dengan posisi nomor 16 di dunia dan memiliki penduduk dengan jumlah sekitar 271,3 juta. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Surdani. Kepada Kak Surdani, kami persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan slide ketiga. Wahyono SK menjelaskan bahwa keamanan nasional dapat dirumuskan sebagai kondisi masyarakat dan negara sekaligus fungsi penyelenggaraan keamanan dalam pemerintahan negara, yaitu keadaan tegaknya dan juga upaya penegakan kedaulatan dan hukum negara di seluruh wilayah negara, demi terjaminnya kelangsungan hidup negara dan kehidupan rakyat dalam skala nasional dan dalam hubungan antar negara. Selanjutnya, slide keempat dipersilakan Kak Muhammad Rizky. Mengapa kawasan perbatasan harus dikembangkan? Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda negara pintu gerbang untuk berinteraksi langsung dengan negara tetangga, serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional atau KSN yang dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezi. Baik, terima kasih Rizky. Apa saja sih permasalahan di kawasan perbatasan? Oke, baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada penyelundupan manusia, people smuggling. Kedua, pemancingan ilegal. Ketiga, perdagangan manusia. Keempat, pembakaran liar. Kelima, peredaran narkotika, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya. Keenam, kegiatan kejahatan lintas negara, transnational crimes. Dan yang terakhir, pengaruh asing negatif, ideologi, dan sosial budaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nivia. Baik, terima kasih kepada Rezi Afrialdi. Dari permasalahan-permasalahan dipaparkan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif yang pertama yaitu penguatan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum,
serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan. Yang ketiga, interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya. Yang keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan. Yang kelima, penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat. Baiklah, di sini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pemaparan pendapat mengenai wilayah-wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Yang pertama, yaitu ada Provinsi Kepri di wilayah Natuna yang akan dijelaskan oleh Rezi Afrialdi. Pada Rezi Afrialdi dipersilahkan. Baik, Nivia. Saya di sini akan memaparkan keamanan nasional wilayah perbatasan di wilayah Kepri, khususnya Kabupaten Natuna. Yang pertama, profil Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Diambil dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna menyatakan bahwa Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Yang kedua, Natuna sebagai wilayah perbatasan langsung Indonesia. Natuna sebagai wilayah perbatasan langsung dengan berbagai negara merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran di wilayah oleh pihak luar dan sering memanfaati hasil sumber daya alam yang ada. Karena letaknya yang berada di perbatasan, potensi perikanan yang melimpah di Laut Natuna sering dicuri oleh kapal-kapal asing ilegal. Kapal-kapal ini biasanya berasal dari negara Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, serta Cina. Oleh karena itu, perairan Laut Natuna merupakan wilayah fokus bagi TNI AL, khususnya yang berpusat di Ranai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Yang ketiga, adanya konflik yang terjadi di wilayah Natuna dan sumber daya alam di wilayah Natuna. Wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara menjadi tempat sengketa dari berbagai negara dikarenakan negara-negara tersebut memperebutkan hak mereka atas wilayah laut yang diklaim China. Menurut laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2017, ada sebanyak 3,37 triliun US dollar total perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan pada tahun 2016. Dalam hal perdagangan, gas alam cair global sekitar 40% diantaranya transit melalui Laut Cina Selatan pada tahun 2017. Hubungan konflik antara Indonesia, khususnya Natuna, dengan Cina yang terjadi di Laut Cina Selatan dikarenakan hak Indonesia atas ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif yang diklaim China. Posisi Indonesia atas hal ini terkait hak kedaulatan atas ZEE juga sangat jelas dan konsisten sesuai UNCLOS tahun 1982 dan didukung oleh Sidang UNCLOS tahun 2016. Menurut Wikipedia, zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya. Cina yang terus mengklaim ZEE di wilayah Natuna bukan tanpa alasan. Negara tersebut menginginkan wilayah Natuna dikarenakan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang terakhir, upaya pemerintah dalam mempertahankan Natuna. Dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah perbatasan, khususnya di perairan Natuna yang terkena imbas klaim dari Cina atas 9-9, yaitu garis putus-putus, pemerintah seharusnya memperkuat pertahanan di sekitar perairan Natuna. Menurut hasil pemaparan saya jelaskan, seharusnya pemerintah mengupayakan tambahan alutsista ke perairan Natuna. Karena pada saat ini yang bertugas menjaga kedaulatan perairan Natuna masih minim. Sebagai contoh, masih memakai kapal perang TNI AL yang ada.
Seharusnya ada penambahan Coast Guard untuk melindungi perairan Indonesia dari illegal fishing ataupun pencamplokan pulau-pulau sekitar di wilayah Natuna. Dan fungsi Coast Guard ini juga untuk menjaga para nelayan agar tidak diganggu oleh kapal-kapal asing. Baik, itulah hasil pemaparan saya tentang keamanan nasional wilayah perbatasan di wilayah Kepri, khususnya Natuna. Oke, baiklah, terima kasih kepada Rezi Afrialdi atas pandangannya mengenai Provinsi Kepri, terutama di wilayah Natuna. Selanjutnya yaitu di bagian Provinsi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Amanullah. Pada Muhammad Rizky dipersilahkan. Oke, di sini saya akan memaparkan perbatasan Kalimantan dengan beberapa negara. Berdasarkan peta Pulau Kalimantan, ada 3 negara yang menguasai daratan Kalimantan, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Malaysia. Ada dua negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, yaitu Sarawak dan Sabah. Sarawak berbatasan darat dengan wilayah Indonesia yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara negara bagian Sabah berbatasan dengan Kalimantan Utara. Brunei berada di sebelah utara Pulau Kalimantan. Brunei tidak berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara tersebut hanya berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Dalam konsep pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, melalui sistem pertahanan keamanan yang melibatkan kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga negara dalam usaha-usaha pertahanan keamanan nasional agar di wilayah perbatasan tidak ada lagi penyeludupan seperti narkotika dan lain-lain. Keterbatasan sarana dan prasarana dan juga keterbatasan personel aparat keamanan menjadi bukti masih adanya keterbatasan dalam memelihara dan menjaga kedaulatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan program transmigrasi untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah di dalam menjaga perbatasan di Kalimantan. Optimalisasi penanganan wilayah berbatasan juga sangat optimalisasi penanganan wilayah perbatasan juga sangat diperlukan, sehingga kebutuhan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan bisa terpenuhi. Dan kurangnya pembangunan infrastruktur menyebabkan masyarakat perbatasan Kalimantan tertarik untuk menyeberang ke negara tetangga yang terlihat lebih sejahtera. Sehingga kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP diharapkan mampu mewujudkan hasil konkret pembangunan wilayah perbatasan dengan arahan yang jelas. Oke, sekian dari saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Surdani. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang Papua New Guinea. Perbatasan antara Papua New Guinea ada 3, yaitu Indonesia, Australia, dan juga Papua New Guinea. Tetapi Indonesia juga masuk ke dalam Papua New Guinea. Baiklah, ada beberapa bidang yang saya dapatkan, yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi. Papua New Guinea ternyata bekerja sama dengan Australia untuk mendapatkan dalam bidang ekonomi mereka. Lalu bantuan Australia telah diberikan oleh Papua New Guinea cukup besar karena mereka sekitar 15 juta 43 juta US dollar. Jadi sehingga Australia memiliki keberuntungan bagi mereka untuk mengolah sumber daya alam. Yang kedua dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan itu mereka melakukan adanya buffer zone, yaitu adanya luas perbatasan antara Australia dan juga Papua New Guinea. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekspor. Ternyata Papua New Guinea telah melakukan kerjasama kembali dalam melakukan bidang ekspor dan juga impor dalam melakukan adanya tanah, adanya perluasan tanah, adanya perekonomian dalam bidang mereka masing-masing. Jadi permasalahan mereka solusinya adalah
Seharusnya pemerintah melakukan kegiatan dalam pembangunan agar kawasan yang ada di Papua, khususnya di daerah terpencil, itu mereka akan lebih sejahtera untuk melakukan pembangunan tersebut sehingga terosilir, khususnya di kampung-kampung di daerah Muara Tami, Kota Jayapura, khususnya di Papua. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nivia Syukriana. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pandangan saya mengenai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Timor Leste. Nah, di Nusa Tenggara Timur terdapat 4 kabupaten yang berbatasan darat dengan Timor Leste, yaitu Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka. Ternyata, 4 wilayah ini itu masih mengalami ketertinggalan. Kualitas sumber daya manusia di wilayah ini masih rendah. Aksesibilitas, infrastruktur, dan sarana penunjang aktivitas penduduk pun masih terbatas. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan mengganggu keamanan, serta dapat menimbulkan maraknya aktivitas ilegal, seperti penyelundupan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Ternyata selain permasalahan-permasalahan di atas, yaitu aktivitas ilegal yang dapat berpotensi memicu konflik, wilayah perbatasan Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih menyisakan persoalan lain, yaitu permasalahan batas wilayah. Permasalahan batas wilayah yang dihadapi Indonesia dengan Timor Leste hingga saat ini disebabkan masih adanya titik-titik perbatasan yang belum mencapai kesepakatan. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya Timor Leste itu dulunya merupakan suatu negara yang dulunya termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, pada tanggal 20 Mei 2002, pada akhirnya Timor Leste resmi memisahkan diri dan membentuk negara baru, yaitu Republik Rakyat Demokratik Timor Leste. Padahal, batas negara itu yang menentukan batas yurisdiksi suatu negara dalam penegakan hukum, agar tidak terjadinya kejahatan-kejahatan lintas negara akibat lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan sosial budaya di daerah perbatasan. Nah, di salah satu kabupaten Timur Tengah Utara itu yang menjadi salah satu kabupaten yang menyisakan permasalahan batas yang berpotensi menimbulkan konflik. Terdapat 6 titik yang menjadi permasalahan, yaitu di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafu Barat, hingga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Sebenarnya titik-titik ini itu telah diputuskan masuk ke dalam wilayah Timor Leste. Akan tetapi, penduduk menolak karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai potensi konflik yang terjadi tentu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan di wilayah perbatasan di Kabupaten Timur Tengah. Perbatasan bagi suatu negara, termasuk Indonesia, memiliki arti penting, tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, namun juga memiliki perbatasan darat, laut, maupun udara dengan 10 negara. Masalah perbatasan juga merupakan hal serius dan sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan, termasuk soal perbatasannya dengan Timor Leste yang tidak jarang menimbulkan persoalan keamanan di kedua negara. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi konflik-konflik atau permasalahan tersebut. Tidak dipungkiri sebenarnya pemerintah itu telah mengambil sejumlah langkah untuk mengelola keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Upaya itu tidak lain merupakan sebuah kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menata wilayah perbatasannya. Pemerintah Indonesia sendiri menggunakan kerjasama mengenai keamanan di perbatasan secara unilateral dan bilateral dan menghasilkan adanya diplomasi perbatasan atau yang disebut juga dengan border diplomasi untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah Timor Leste. Menurut pandangan saya, dari upaya-upaya pemerintah itu, meski pemerintah telah mencoba melalui 2 pendekatan tersebut dalam pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, namun demikian, sesungguhnya kebijakan pengelolaan keamanan tersebut dalam realitasnya itu belum berjalan semestinya dan masih adanya hambatan dalam pengelolaannya. Pada dasarnya daerah perbatasan itu merupakan beranda atau teras negara Republik Indonesia, di mana daerah perbatasan memiliki peran dan fungsi yang sangat vital untuk menjaga dari propaganda negara tetangga. Untuk itu, sangat penting bagi kita membentuk sistem keamanan dan pertahanan nasional di wilayah perbatasan
agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Baiklah, itu saja pemaparan pandangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gora Laziola dan di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman nasional wilayah perbatasan dan di sini saya akan mengambil isu tentang Pulau Sulawesi. Kita dapat melihat bahwa Pulau Sulawesi itu tidak memiliki perbatasan langsung dengan daratan, dengan negara manapun. Tapi secara lautan, Sulawesi itu memiliki potensi kekayaan dan juga ancaman yang begitu luas. Kita ketahui bersama bahwa ada jaringan teroris yang begitu besar, baik di daerah Poso ataupun di daerah Filipina Selatan. Ada rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara pada tahun 2019, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando menyampaikan berbagai permasalahannya di dalam forum tersebut. Beberapa hal yang dibahas oleh beliau adalah tentang penutupan perdagangan lintas batas negara yang ditutup secara sepihak oleh pemerintah Filipina karena pemerintah Indonesia menjalankan secara sepihak pas lintas batas tanpa ada pembicaraan lebih lanjut terhadap pemerintah Filipina. Berikutnya itu adalah tentang kewarganegaraan. Ada sekitar 8.500 warga Sangye Berikutnya adalah masalah tentang 8.500 warga yang undocumented civilian. Mereka itu adalah warga Sangihe, Filipina, Filipina Sangihe. Sangihe adalah sebuah kepulauan yang ada di Indonesia. Namun warga negaranya secara keturunan itu mereka sering untuk melintasi batas dan ada juga keturunan yang hidup di pulau di wilayah negara Filipina. Dan itu menjadi permasalahan karena mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan. Dalam pertemuan pertahanan pada tahun 2017 itu ada tentang latihan militer di daerah tersebut untuk membasmi terorisme, tapi itu tidak berhasil. Dan juga pada tahun 2020, 20 Januari tepatnya, ada 5 warga negara Indonesia yang disekap oleh kelompok Abu Sayyaf yang merupakan memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Qaeda. Jadi wilayah ini memang betulan wilayah yang berbahaya, adanya perompak dan juga penyeludupan teroris dan juga pencurian ikan dan juga masalah kewarganegaraan. Dan saya pribadi sangat yakin dengan adanya pengembangan dan juga peningkatan pelayanan publik dan juga pemerintahan akan meningkatkan stabilitas di wilayah tersebut dengan menerapkan beberapa prosedural yang seharusnya lebih ketat demi terciptanya keamanan. Sekian penjelasan dari saya tentang permasalahan yang ada di wilayah Sulawesi, dan saya sangat yakin bahwa permasalahan yang ada di Sulawesi ini juga kurang lebih sama dengan apa yang teman-teman saya jelaskan di atas. Karena wilayah perbatasan itu sangat membutuhkan pembangunan, keamanan, kepastian untuk stabilitas. Dari segi ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya akan segera menyusul. Oleh sebab itu, kelompok kami sangat yakin dan percaya bahwa pengembangan perbatasan dan keamanan itu justru penting, karena itu adalah yang akan menjadi ancaman nasional bagi Indonesia. Dengan begitu, bukan hanya pemerintahan saja, tapi warga negara juga turut membantu dalam melindungi perbatasan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.